Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ana, mamanya Sandi. Teman-teman, dalam dua vlog belakangan ini, dua episode ini saya tidak menyertakan anak saya Sandi. Karena ini saya akan membahas tentang kesehatan saya sendiri dulu ya teman-teman. Karena sebagai seorang ibu, kalau kita kurang sehat, bagaimana kita bisa mengurus keluarga kita gitu loh, terutama suami dan anak-anak ya teman-teman ya. Terutama kita harus menyehatkan jasmani kita dulu lah, kalau bisa jasmani dan rohani kita. Saya akan menceritakan tentang penyakit saya ya teman-teman. Saya sakit sejak 1,5 tahun yang lalu. Itu bermula dari gejala menopause pada diri saya sendiri. Sebagai wanita, sebagai seorang perempuan, biasanya sejak remaja sampai setengah umur gitu kan, menstruasinya lancar ya teman-teman. Saat menjelang menopause, menstruasinya kacau teman-teman. Jadinya kita sebagai seorang perempuan itu merasakan hidup itu seperti gimana ya, rasanya itu gak karu-karuan lah teman-teman. Bukan karena perasaannya aja, karena badan itu sepertinya serba salah semua. Semua sepertinya sudah rusak gitu, onderdilnya sudah soak teman-teman. Terutama tidak nyaman di badan, suka panas mendadak, panas, nanti meriang, batuk, pilek, sakit kepala, badan sakit semua, tulang cekot-cekot, kaki sakit, punggung sakit, semua sakit, mahnya juga sakit. Waduh, kalau diingat-ingat itu nggak tahu lah penyiksaan apa namanya itu, seperti itu. Tiap hari emosi aja teman-teman. Darah sampai naik sampai 180 tingginya itu. Detak jantung nggak teratur, dada sakit. Itulah. Makanya saya kalau tidak salah Oktober tahun lalu saya berobat ke Koh Samui teman-teman. Memaksakan diri untuk berangkat ke sana demi untuk kesehatan saya sendiri. Padahal saya tidak tahu bahasa mereka itu. Nekat saya berangkat sendiri. Dari Pekanbaru menuju KL, Kuala Lumpur, nginap 1 malam. Lalu saya ke Koh Samui. Tujuannya di Koh Samui. Untuk detoksifikasi tubuh saya supaya bersih gitu. Supaya bisa sehat kesehatan saya. Karena di sini berobat udah kemana-mana, nggak ada kemajuan ya teman-teman. Habis uang percuma gitu. Jadi saya dalam pikiran saya harus meyakinkan diri lah untuk ke sana, karena mendengar banyak orang yang ke sana itu sembuh, yang kanker aja stadium 4 aja bisa sembuh, bisa berkurang, masih hidup sampai sekarang. Apalagi saya yang baru gejala gitu kan. Jadi saya berangkat ke sana, saya ngambil paket selama 11 hari punya teman-teman. Pulang pergi karena perjalanannya enggak lancar, nginap di Kuala Lumpur 1 hari. Pulang pergi 13 hari. Selama di sana 11 hari teman-teman, saya tidak dikasih makan nasi teman-teman. Cuman minum minuman herbal, minuman jus, kelapa muda, minyak kelapa virgin itu, yang VCO itu loh. VCO atau apa sih itu. Terus sama minyak zaitun. Nah, itulah konsumsi saya selama 11 hari di sana teman-teman. Tanpa sebutir nasi pun. Tapi anehnya badan saya itu tidak kurus teman-teman, tetap bertahan di posisi semula. Cuman kurang, kalau tidak salah 3 kg doang. Nah, itulah kata terapis, kita panggilnya lause ya, atau guru di sana itu. Gurunya bilang itu kolesterol saya itu terikat-ikat, tersekat-sekat gitu. Jadinya saya makan obat itu nggak mempan teman-teman. Dokter udah kasih obat-obatan untuk penurun darah tinggi, untuk peredaran darah seperti Concorde, Novast, untuk kolesterol juga untuk malam hari itu. Saya 1 hari makan obat banyak banget teman-teman, sama vitaminnya juga, untuk kaki lah, untuk apalah, ada 10 macaman kali ya. Gak tau lah, nggak mau diingat lagi teman-teman. Itulah pengalaman saya ya teman-teman sampai di sana. Tapi memang suasananya juga lah membuat hati saya di sana itu sangat bahagia sekali teman-teman. Karena kalau di rumah
kita setiap hari kan mikirnya keluarga ya, urusan rutin gitu. Tiap hari mikir suami mau makan apa, anak mau makan apa, kita harus masak apa, kita harus kerja apa, hari ini tugas saya apa. Banyak yang apa-apa itu yang di otak saya. Tapi di sana saya sangat menikmati hidup, teman-teman. Itu karena saya di sana itu untuk diri saya sendiri semuanya. Bangun pagi saya bisa meditasi, mengembangkan cinta kasih. Sesudah itu jam 5 pagi sudah dikumpulkan untuk terapi sama guru kita di sana. Kita kasih rendam kaki, minum herbal. Udah itu olahraga. Nah, udah itu kita bisa bebas mau jalan-jalan atau mau melihat pemandangan. Kebetulan di situ itu tepi laut, teman-teman. Pemandangannya sangat indah dan sangat bersih ya. Sepertinya selama hidup saya belum pernah ke tempat seperti itu, teman-teman. Di Bali pun tidak seperti itu. Di Bali masih ada agak suasana sembraut ya. Di sana lebih bagus lagi, lebih teratur gitu, teman-teman. Cuman setiap hari selama pengobatan itu yang saya agak itulah ya, harus cium-cium bau yang tidak enak, teman-teman, dari diri kita sendiri. Setiap hari BAB kita harus ditampung, BAB, BAK semuanya lah. Enggak lah, BAK-nya sedikit boleh lah, BAB lah yang terutama itu ditampung setiap saat kita buang. Jadi setiap hari gurunya datang periksa. Hari ini apa yang sudah keluar gitu toksinnya, nanti dikasih tahu. Kita itu punya penyakit apa-apa aja, gurunya kasih tahu, teman-teman. Nah itu baru 1 kali sih saya ke sana. Saya masih kepengen ke sana, tapi karena ada COVID gini, waktu itu saya janji sama guru kan, saya akan datang lagi Imlek nanti gitu. Ternyata ada COVID, jadi saya nggak berani ke sana lagi, teman-teman. Jadi saat ini saya ya berobat sendirilah, sambil kontrol ke dokter juga setiap bulan, check up ya, medical check up. Dan saya berusaha sendiri untuk mencari sesuatu yang bisa dikonsumsi dan menyehatkan tubuh saya sendiri. Nah, inilah yang saya dapatkan. Saya cari di Google ya, teman-teman. Karena saya butek ya, buta teknologi. Jarang saya melihat YouTube atau segala berita-berita yang dari teknologi gitulah, dari HP gitu kan, atau TV. Jarang-jarang saya nonton karena waktunya terbatas bagi saya. Tapi karena demi kesehatan saya sendiri, saya melakukannya, teman-teman. Cari di Google apa yang harus saya makan gitu untuk gizi dan menunjang untuk lutut saya juga. Lututnya katanya sudah tidak punya minyak, tidak punya oli. Bingung juga saya jadinya, serba salah kan, teman-teman. Dan ternyata makanan ini yang saya konsumsi lebih kurang sebulan yang lalu lah. Selama 1,5 tahun ini saya sudah tidak men ya, teman-teman. Ternyata datang mennya. Jadi darahnya kotor sekali, teman-teman, yang keluar itu selama 5 hari. Nah, setelah itu saya baru terapi lah. Dapat info ada terapi untuk urat saraf, untuk kaki. Karena udah ke dokter waktu itu kan sesak napas ya, teman-teman. Jadi saya cari alternatif lah ya kan. Mencoba lebih baik daripada enggak sama sekali. Jadi saya coba. Ternyata badan saya sekarang sehat, teman-teman. Kepala juga udah nggak sakit, dada juga udah nggak sakit. Terus kaki juga sudah tidak sakit, teman-teman. Jadi saya bisa melakukan aktivitas dengan baik sekarang. Mau kemana saya bebas. Waktu sakit kemarin, saya pikir itu saya sudah menjadi seorang wanita yang tidak berguna lagi, sudah tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan sesuatu aktivitas. Sepertinya cuma tunggu mati doang gitu. Sedih ya. Maka dari itulah, teman-teman, bagi saya kesehatan adalah hal yang utama untuk diri kita sendiri. Maka itu saya selalu mencari sesuatu yang tidak umum gitu ya, teman-teman. Kita harus berusaha terus. Karena kesehatan itu kita yang tahu. Kita sakit kita sendiri yang tahu. Jadi setiap orang itu mestinya menyadari juga lah ya, bisa merasakan kalau kita lagi kurang sehat. Cobalah berobat dulu sebelum terlanjur. Seperti saat ini kalau sakit pun susah juga ya, teman-teman.
Mau berobat ke dokter aja kita was-was. Mau berobat di mana-mana takut. Jadi kadang-kadang orang itu fobia pada sesuatu itu malah menjadikan kesehatan kita tambah buruk ya teman-teman. Kita harus sambil menjalani hidup sambil berdoa lah, pasrahkan sama Tuhan ya, sama yang Maha Esa, supaya kita itu hidup lebih tenang dan damai, lebih rileks, tidak tegang, tidak takut. Kadang-kadang karena takut itu kita tidak bisa melakukan sesuatu hal yang baik. Ini ya teman-teman bahan-bahan yang saya konsumsi, tapi nggak setiap hari sama ya, selang-seling gitu loh teman-teman. Terutama saya makannya tidak pakai nasi ya, sekarang lagi diet, jadi pakai ini Quaker atau apa ini, apa namanya, kayak gandum gitulah. Terus selang-seling sama ini apa namanya, Bali ya, Bali atau namanya apa ini, saya lupa namanya. Kata orang namanya Bali. Sekali-sekali, 1 minggu 2 kali lah saya makan ini. Lalu setiap hari saya makan ini untuk karbohidratnya ya teman-teman. Soalnya nasi itu membuat saya sangat gemuk sekali. Terus pisgam, ini getah pohon persik ya teman-teman ini. Terus ada ginkgo biloba atau peke. Ini gunanya, pisgam ini gunanya untuk apa ya, untuk lutut kalau nggak salah, untuk ada kolagennya dia. Terus ini jamur salju atau jamur putih. Nah, ini apa itu, bitco atau kurma madu. Chia seed ini seperti telur kodok itu loh, apa namanya, selasi ya, mirip-mirip lah. Itu untuk pencernaan ya teman-teman. Ini goji berry juga bisa, kalau tidak salah untuk mata, vitamin A nya banyak. Nah ini biji teratai, kurma Cina atau angco. Terus saya ada anggur hitam ya teman-teman. Ini untuk saya, untuk yang sedang mengalami awal menopause ya teman-teman, supaya tulang dan gigi kuat gitu, dan untuk menambah vitamin-vitamin yang dibutuhkan tubuh ya teman-teman. Ada lagi yang lain sebenarnya, tapi saya nggak tersedia saat ini ya teman-teman. Bagi orang tua yang kemarin saya bawa terapi itu, nenek-nenek atau oma-oma, biasanya mereka makannya nggak perlu banyak-banyak teman-teman. Mereka butuh goji berry sama angco ya, ini angco seperti ini bentuknya, atau kurma Cina, sama ini teman-teman, tongsim itu saya cuma ada sedikit teman-teman, kasih tunjukin. Nah seperti ini bentuknya ya, 3 macam sudah cukup untuk nenek-nenek, untuk menambah kesehatan mereka ya teman-teman. Gak perlu seperti ini banyaknya, ribet banget. Ini harus peke, itu harus dibersihkan nih. Ginkgo bilobanya harus dibersihkan, soalnya di dalamnya itu ada tumbuhannya, itu pahit ya teman-teman, seperti itu, harus dibersihkan. Ini juga harus dibersihkan, biji teratainya dalamnya juga pahit, kayak seperti daunnya itu. Nah kadang saya tambahkan ini juga, ini apa, kundur ya, kundur manis. Ini biasa untuk panas dalam sih teman-teman, biar nggak panas dalam. Dan kadang-kadang orang juga tambahkan lengkeng kering itu, tapi saya nggak mau, karena lengkeng itu bagi saya panas, nggak cocok teman-teman. Ya, ini aja bahan-bahan yang saya konsumsi teman-teman untuk menunjang kesehatan. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Ini ya teman-teman, makanan sehatnya telah matang, siap disajikan. Tinggal tunggu dinginnya ya, baru disantap teman-teman. Oh iya teman-teman, saya lupa kasih tahu, inilah obat suplemen yang dikasih sama bapak yang terapi saya itu. Ini namanya Bionerve ya teman-teman.
Ini bahan-bahannya juga dari bahan alami teman-teman, dari buah-buahan dan kopi herbal ini. Ini bagus untuk apa? Untuk asam lambung saya. Saya minum ini asam lambungnya berkurang, sampai sekarang tidak ada lagi asam lambungnya teman-teman. Tidak muncul sakit gitu loh. Tidak nyaman atau gimana. Ini ya teman-teman, nggak usah khawatir teman-teman. Ini harganya nggak terlalu mahal lah bagi saya merasa sesuai lah ya teman-teman. Sebelum ini bisa member kita, waktu sebelum member dia satu botolnya 350.000 teman-teman, seperti ini ya. Saya member, jadi satu kotaknya jatuhnya 1.750.000 bagi 6, jatuhnya 300.000. Tapi kalau beli kedua kali nanti tinggal 1.050.000 rupiah, jatuhnya satu botolnya sekitar 175-an lah ya, untuk makan 10 hari teman-teman. Ini isinya 40 butir, saya satu hari konsumsi 4 butir. Kalau kopi ini sebelum member 170.000 satu papan atau satu box, isinya 20 bungkus. Setelah member tinggal 130, jadi perbungkusnya 6.500 lah ya. Nah, inilah teman-teman yang saya konsumsi, yang diberikan oleh Bapak Ales yang di sana di Garuda Sakti sana. Dan terapinya saya dianjurkan sampai 5 kali terapi ya teman-teman. Setelah 5 kali terapi nanti dilanjutkan dengan untuk perawatan aja, mungkin dikurang-kurangin lah, sampai 1 bulan tinggal sekali ya teman-teman. Kita atur sendiri aja supaya kita sehat teman-teman. Inilah yang hari ini saya bisa sharingkan ke teman-teman ya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Yang berguna diambil hikmahnya, yang tidak berkenan dibuang saja ya teman-teman, nggak usah simpan di hati. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman, ikutin saya terus ya, supaya kita bisa saling sharing. Kalau bisa teman-teman kasih saran atau ada pertanyaan boleh silakan. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab ya teman-teman ya. Kalau tidak bisa menjawab, nanti saya cari tahu untuk menjawabnya ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.